Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proyek UAS kami, materinya yaitu Debian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzan Abdurrahman dengan NIM 15230216. Selanjutnya nama saya Rafael Daniel Sebastian, NIM saya 152300038. Selanjutnya ada saya, Azam Ade Prakoso dengan nomor NIM 152300312. Selanjutnya ada saya, Duha Sobian Sitkin dengan NIM 152300279. Yang terakhir ada saya, Fendi Putramukti dengan NIM 15230348. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada PowerPoint dari kelompok kami, yaitu dengan materi Debian. Yang pertama ada latar belakang. Di sini saya akan membacakan latar belakangnya. Debian adalah sistem operasi bebas yang dikembangkan secara terbuka oleh banyak programmer sukarela atau pengembang Debian yang tergabung dalam proyek Debian. Sistem operasi Debian adalah gabungan dari perangkat lunak yang dikembangkan dengan lisensi GNU dan utamanya menggunakan kernel Linux, sehingga populer dengan nama Debian GNU atau Linux. Sejarah Debian. Debian pertama kali diperkenalkan oleh Ian Murdoch, seorang mahasiswa dari Universitas Purdue, Amerika Serikat, pada tanggal 16 Agustus 1993. Nama Debian berasal dari kombinasi nama Lan dan mantan kekasihnya Debra Lynn, Deb dan Lan. Pada awalnya, Ian memulainya dengan memodifikasi distribusi SLS, Soft Landing Linux System. Namun, ia tidak puas dengan SLS yang telah dimodifikasi olehnya, sehingga ia berpendapat bahwa lebih baik membangun sistem distribusi Linux dari nol. Dalam hal ini, Patrick Volkerding juga berusaha memodifikasi SLS. Ia berhasil dan distribusinya dikenal sebagai Slackware. Kelebihan Debian. Pertama, free software, artinya dapat mengambil atau menyalin source program Linux tanpa dikenai biaya dan dapat memperbanyak, memodifikasi, serta menyebarluaskan secara bebas. Yang kedua, open source, artinya semua listing program dari source code sistem operasi tersebut dapat dilihat dan dimodifikasi tanpa adanya larangan dari siapapun. Yang ketiga, kestabilan program yang telah teruji. Sistem tidak mudah mengalami hang walaupun telah menjalankan program secara terus-menerus dalam kurun waktu yang relatif lama. Keempat, Debian Linux merupakan sistem operasi cross-platform yang dapat dijalankan pada hampir semua jenis atau tipe komputer yang ada pada saat ini. Yang kelima, dia sangat stabil. Kekurangan dari Debian yang jadi kelemahan Debian bagi user adalah versi software yang dipakai. Biasanya versi yang dipakai Debian lebih tua dari yang sudah dirilis saat itu. Seperti 1. Sangat sulit memasukkan software versi terbaru ke dalam distronya sebelum benar-benar teruji dari sisi keamanannya ataupun kestabilannya. Kedua, sulit dikonfigurasi pada saat install pertama kali. 3. Perlu repositori besar, sekitar 40-60 GB. Keempat, periode rilis yang konservatif. Oke, kemudian ada cara menginstal software Debian. Langkah pertama, install terlebih dahulu Oracle VirtualBox dan file ISO Debian. Nanti lebih lengkapnya ada di video. Kemudian, kita bisa memodifikasi Linux Debian. Yang pertama, kita bisa mengatur ukuran display. Lalu kedua, kita bisa mengganti background. Kemudian kita bisa mengganti tanggal dan waktu juga. Lalu ini ada perintah dasar dan sistem distro Linux. Yang pertama ada uname. Perintah uname digunakan untuk mengetahui arsitektur yang berjalan pada OS. Kemudian yang kedua ada date. Perintah date digunakan untuk mengetahui tanggal dan waktu sistem. Kemudian ada ls. Perintah ls digunakan untuk memperlihatkan beberapa file dan folder. Kemudian ada mkdir. Perintah mkdir berfungsi untuk membuat direktori baru. Dan perintah yang terakhir ada su. Perintah su digunakan untuk menjadi pengguna root. Penutup.
kesimpulannya adalah Debian Linux adalah jenis baru distribusi Linux. Debian sedang dikembangkan secara terbuka dalam semangat Linux dan GNU. Tujuan utama dari proyek Debian adalah untuk akhirnya membuat distribusi yang hidup sampai kemana Linux. Debian Linux juga didistribusikan pada media fisik oleh Free Software Foundation and Asosiasi Debian Linux. Ini memberikan Debian untuk pengguna tanpa akses ke internet atau FTP, dan tambahan membuat produk dan layanan seperti manual dicetak dan dukungan teknis yang tersedia untuk semua pengguna sistem. Sarannya, sebaiknya pada saat instalasi bacalah terlebih dahulu panduan instalasi Linux Debian dan ikuti langkah-langkah yang terdapat pada panduan secara sistematis agar dapat mempercepat dalam proses instalasi, dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang fatal dalam proses instalasi. Selanjutnya ada video cara penginstalan dan konfigurasi Debian. Selanjutnya di sini saya akan melakukan instalasi Debian menggunakan VirtualBox. Jadi pertama-tama kita download VirtualBox-nya dulu di Chrome. Kita klik yang ini, yang web resminya. Lalu kita klik download. Lalu di sini kita pilih yang Windows Host. Selanjutnya kita download ISO Debian-nya dulu. Kita masuk ke link yang resminya. Lalu di sini ada Debian 12 yang terbaru. Lalu kita klik yang di sini. Oke, di sini kita menambahkan baru. Lalu kita memilih untuk folder menyimpannya di mana. Di sini saya menggunakan di disk D. Oke, lalu saya menamakan nama folder ini kelompok 3. Lalu di sini saya menggunakan Linux, lalu Debian. Kita memilih Debian 12. Lalu selanjutnya hard disk type and varian ini kita menggunakan yang virtual hard disk. Oke. Jika sudah, maka kita finish. Itu pengaturan untuk menambahkan file ISO Debian. Klik storage, lalu kita pilih Debian yang tadi kita sudah download. Oke, lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya pastikan network itu kita menggunakan NAT. Oke, selanjutnya kita running untuk proses instalasi. Assalamualaikum. Jadi di sini saya akan melanjutkan proses instalasi Debian. Di sini kita pilih graphical install. Kemudian kita tunggu prosesnya, proses penginstalan. Di sini kita pilih bahasa, kita pilih bahasa Indonesia. Kita klik, terus kita continue. Kemudian kita pilih lokasi Indonesia juga, terus mengatur keyboard dengan Amerika, kita pilih Amerika, Inggris Amerika. Kemudian kita tunggu proses instalasi yang berlangsung. Di sini kita masukkan nama host, kita masukkan saja namanya Debian. Kemudian setelah itu kita lanjutkan. Di sini ada nama domain, kita skip aja, kita kosongkan. Setelah itu kita klik lanjutkan saja. Lalu kita masukkan kata sandi root. Kita masukkan saja 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita verifikasi, masukkan kembali dengan sandi yang sama. Kata sandi. Setelah itu kita tampilkan, oh ternyata ada yang salah, kita ulang kembali 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita cek dulu apakah sudah benar. Lalu kita lanjutkan.
Kemudian di sini ada nama lengkap pengguna baru. Kita masukkan saja kelompok 3 Debian. Kelompok 3 Debian. Kemudian setelah itu kita lanjutkan saja. Di sini ada kata sandi pengguna baru, kita samakan saja seperti kata sandi root, yaitu 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Kita cek dulu. Oke, kita verifikasi kembali. 1 2 3 4 5. Setelah itu kita lanjutkan. Karena kita tinggal di WIB, ya udah kita pilih WIB. Setelah itu kita tunggu proses instalisasinya. Di sini saya akan melanjutkan proses instalasi Debian. Di langkah ini kita pilih terpandu gunakan seluruh hard disk. Lalu kita klik lanjutkan. Di sini kita klik lanjutkan saja. Dan pada opsi ini kita pilih opsi semua berkas di satu partisi. Lalu kita klik lanjutkan. Di sini kita lanjutkan saja. Di opsi ini kita pilih ya, lalu klik lanjutkan. Kita tunggu proses instalasi selesai. Lalu kita pilih tidak, lalu klik lanjutkan. Di sini kita pilih negara Indonesia, lalu kita klik lanjutkan. Di sini kita pilih opsi yang debian.org, lalu kita klik lanjutkan. Alamat proksinya kita kosongkan saja. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Di sini kita pilih saja opsi tidak, lalu kita klik lanjutkan. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Nah, pada opsi pemilihan perangkat lunak, kita langsung lanjutkan saja. Di sini kita pilih saja opsi ya, lalu kita klik lanjutkan. Kita pilih saja opsi sebagai berikut, lalu kita klik lanjutkan. Lalu kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Setelah proses instalasi sudah selesai, kita pilih untuk booting ulang, lalu kita klik lanjutkan. Kita tunggu saja sampai proses instalasi selesai. Di sini kita tunggu saja sampai proses booting ulang, lalu kita pilih yang Debian GNU Linux. Kita tunggu di sini. Dan di sini adalah tampilan hasil dari instalasi Debian. Di sini kita setelah selesai melakukan instalasi Linux Debian, kita dapat memodifikasinya. Yang pertama, kita klik kanan yaitu dengan ubah latar. Di sini kita bisa memilih background yang kita mau. Yang kedua, kita ke kanan lagi yaitu pengaturan tampilan. Di sini kita bisa mengubah resolusinya. Yang ketiga, kita bisa pengaturan. Kita cari tanggal dan waktu. Di sini kita bisa mengubah tanggal dan waktunya. Selanjutnya di sini kita akan mencoba perintah Linux Debian. Di sini kita buka terminal untuk mencoba perintah itu.
Yang pertama, kita akan mencoba perintah uname. Perintah uname digunakan untuk mengetahui arsitektur yang berjalan pada OS. Selanjutnya kita gunakan perintah date. Perintah date digunakan untuk mengetahui tanggal dan waktu sistem. Selanjutnya kita gunakan perintah ls. Perintah ls digunakan untuk memperlihatkan beberapa file dan folder. Yang terakhir kita gunakan perintah mkdir. Perintah mkdir berfungsi untuk membuat direktori baru. Di sini kita bisa melihat file kita di sini di berkas. Di sini di filenya sudah muncul berkas kita. Sudah. Oke, selanjutnya adalah proses instalasi software menggunakan paket manager dan GUI atau graphical user interface. Pertama kita menggunakan paket manager. Caranya adalah kita menggunakan terminal. Kita cari terminal. Lalu kita ketikkan su untuk masuk ke dalam root. Kita masukkan passwordnya. Lalu di sini kita apt get apt get update. Oke, sudah, kita memilih menginstal. Misalkan di sini kita akan menginstal Inkscape. Oke, di sini sedang proses penginstalan. Oke, sudah selesai proses penginstalan. Kita cek apakah sudah terinstall aplikasi Inkscape. Kita search. Sudah terinstall. Lalu selanjutnya kita akan menginstal Gianni. Kita masukkan perintah yang sama, apt-get apt-get install Gianni. Kita tekan enter. Kita tunggu proses penginstalan. Oke, proses penginstalan sudah selesai. Kita cek kembali apakah sudah ada. Oke, sudah terinstall aplikasi Gianni. Oke, selanjutnya adalah cara menginstal yang kedua, yaitu menggunakan GUI atau General User Interface. Kita menggunakan aplikasi Synaptic Manager Paket. Kita cari dulu aplikasinya, Synaptic Manager Paket. Kita masukkan kata sandi admin. Lalu di sini saya akan mencoba install web Chromium. Cari Chromium. Lalu kita cari. Oke. Di sini muncul Chromium. Lalu kita klik kanan dan tandai untuk dipasang. Setelah itu kita terapkan, lalu play. Oke, proses penginstalan sedang berlangsung. Kita tunggu. Oke, di sini aplikasi sudah terpasang. Kita akan cek apakah sudah berhasil terpasang. Kita coba cari.
Ini sudah terpasang ya, Chromium. Lalu kita akan mencoba menginstal satu aplikasi lagi. Sebelumnya kita cari aplikasi yang akan kita install. Kalau sudah terinstall, oke, di sini belum terinstall, kita cari kembali ke aplikasi Synaptic Manager Paket. Oke, kita masukkan aplikasi lagi. Oke, lalu kita klik cari, kita PLC, lalu kita cari. Oke, ke bawah. Nah, di sini kita tandai untuk dipasang seperti tadi, lalu terapkan, lalu apply. Oke, sini sedang proses penginstalan. Oke, penginstalan sudah selesai. Kita cek apakah sudah terinstall. Oke, sini sudah terinstall aplikasi. Menginstal aplikasi, begitulah cara menginstal aplikasi dengan cara menggunakan Packet Manager dan GUI atau General User Interface. Sekian presentasi proyek UAS dari kelompok 3 Debian. Semoga proyek UAS kami bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.